Rayu, rayu, rayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita mau bahas tentang desas-desus tanah rencong yang ternyata punya jasa sangat besar untuk Indonesia. Ya, buat teman-teman yang di Aceh juga kita doain semoga teman-teman semua di sana bisa melewati yang saat ini sedang terjadi di sana ya, kesulitan-kesulitan yang sedang ada. Semoga bisa terlewati dengan baik dan semoga juga bantuan terus datang, bantuan materi sampai dengan yang imaterial juga lah, termasuk dukungan moral, bantuan secara fisik, pikiran ya, pembenahan psikis dan traumatiknya juga diobatin semua ya. Nah, eh kita mau bahas desas-desus ternyata Aceh itu punya jasa yang sangat besar banget untuk Indonesia ya. Dan mungkin sekarang kalau misalnya kita bahas Aceh sendiri itu banyak orang hanya akan tahu tentang tsunami, orang tahu tentang sekarang bencana yang lagi terjadi, atau mungkin taunya cuman GAM aja, atau yang produksi ganja terbanyak di sana atau apalah. Taunya hanya sebatas itu, tapi ternyata di balik itu semua Aceh itu punya peran penting untuk Indonesia ya. Tanpa Aceh mungkin Indonesia tidak sama seperti sekarang. Bisa jadi Indonesia masih dalam kungkungan dari penjajah ya. Nah, ini tidak banyak diketahui sama orang, ternyata Aceh itu di masa lalu terus memberikan banyak sekali sumbangsih ya. Apa yang mereka lakukan benar-benar berpengaruh bagi bangsa. Dan mungkin tanpa Aceh Indonesia nggak mungkin jadi seperti sekarang. Dan penting bagi kita juga, kalau kata Pak Karno kan sudah dibilang jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Yang pertama adalah Aceh jadi donatur Indonesia di masa perjuangan. Nah, mungkin nggak banyak yang tahu ya, ternyata Aceh itu sendiri dalam masa penjajahan dulu, ini adalah satu-satunya wilayah yang tetap dalam kondisi merdeka. Tidak ada penjajah di sana. Jadi perjuangannya rakyat Aceh itu sangat gigih banget, sehingga penjajah tuh akhirnya nggak sempet ke sana. Dan alhasil ya, akhirnya warga mereka pun di sana makmur ya, sehingga dan juga tidak terkontaminasi dengan sistem kolonial gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau dipikir-pikir bisa aja ya Aceh pada saat itu kalau misalnya dia mau mikir nggak mau peduli sama Indonesia ya bisa aja sebenarnya. Tapi ternyata memang rakyat Aceh nggak begitu. Rakyat Aceh itu sangat-sangat orangnya ikhlas, ingin membantu sesama gitu ya. Dan akhirnya karena sifatnya yang begitu, mengalirlah tuh bantuan-bantuan dari Aceh untuk Indonesia. Dan bantuan ini pun yang dari Aceh itu digunakan untuk operasional negara. Salah satunya juga itu pada saat Haji Agus Salim mau berkunjung ke konferensi Asia di New Delhi ya. Tanpa bantuan dari Aceh mungkin Haji Agus Salim nggak akan sampai ke sana tuh. Dan juga mungkin aja pada saat nggak ke sana ya otomatis Indonesia nggak merdeka. Dan yang kedua adalah rakyat Aceh patungan lalu belikan Indonesia pesawat. Wah, gokil banget nih. Jadi memang secara teori Indonesia itu memang kaya ya, tapi di masa perjuangan, di masa-masa itu untuk mengeksploitasi sumber daya alam pada saat itu sebenarnya tidak memungkinkan karena kondisinya masih sangat genting pada saat itu ya. Karena kondisi negara pada saat itu genting, ya akhirnya kemana mau cari bantuan ya tidak lain ya Aceh akhirnya. Nah, rakyat Aceh akhirnya mengumpulkan patungan ya, patungan ngumpulin uang, ngumpulin emas itu untuk beli pesawat pertama Indonesia yang dinamakan pesawat Saulawah RI-001. Ini cikal bakalnya pesawat yang sekarang maskapai ya, yang sekarang kita kenal sebagai Garuda Indonesia. Nah, sumbangan ini dilakukan atas permintaan Presiden Soekarno saat mengunjungi Aceh ya pada tahun 1948 saat kas negara itu sedang kosong. Jadi pada saat itu tuh Aceh tuh kayak donatur tetap guys, kayak donatur tetapnya Indonesia pada saat Indonesia lagi susah, lagi nggak punya modal, nggak punya dana, ya Indonesia langsung ke Aceh. Dan pada saat itu Aceh selalu siap membantu Indonesia. Aduh merinding gue. Aceh selalu siap membantu Indonesia. Dan hebatnya, sumbangan yang diberikan rakyat Aceh ke Indonesia itu adalah hasil patungan dari masyarakatnya sendiri ya. Jadi masyarakat Aceh itu berbondong-bondong, waduh, gila. Aceh, maaf ya. Jadi rakyat Aceh tuh patungan ya guys ya, patungan. Jadi ngumpulin uang, ngumpulin emas ya. Mereka lalu uh, belilah pesawat untuk diberikan kepada negara ini ya. Yang ketiga, Aceh juga menyumbang kapal laut ya. Jadi alutsista Indonesia di masa perjuangan sangatlah miris memang. Pada saat kondisi seperti itu lagi-lagi yang bantuin Aceh. Ya, lagi-lagi yang bantuin Aceh ya.
Ya, pada saat dia bantu itu kali ini dia berupa kapal laut dengan kode PPB-58LB. Jadi akhirnya kapal ini berfungsi sangat vital ya, digunakan oleh laksamana muda yang bernama John Lee. Kapal ini berguna banyak, terutama perannya dalam mendistribusikan senjata-senjata ya. Bisa bayangin kalau seandainya Aceh pada saat itu pelit ya, dan nggak mau bantuin, ya otomatis waktu itu susahnya Indonesia bisa berkali-kali lipat tuh. Nah ini yang keempat juga sangat-sangat unik ya, peran penting radio rimba raya. Dulu media itu untuk menyebarkan semangat perjuangan sangat terbatas ya. Lewat tulisan-tulisan juga sama sekali susah, lantaran distribusinya pasti diawasi penjajah, serta tulisannya akan banyak dipelintir. Jadi radiolah jadi satu-satunya alat orang-orang zaman dulu untuk saling berbagi kabar perjuangan. Jadi pada saat itu memang nggak banyak ya radio yang berdiri, hanya beberapa aja, termasuk salah satunya adalah Radio Rimba Raya yang ada di Aceh Tengah. Peran radio ini sangat-sangat vital ya. Para penyiar selalu tak henti-hentinya memberikan informasi penting tentang perjuangan bangsa. Misalnya pada saat Indonesia atau Belanda itu sudah mulai menyiarkan ke seluruh dunia bahwa sudah menaklukkan Indonesia, Indonesia sudah kalah, Indonesia sudah hilang, udah dihapus ininya gitu ya. Tiba-tiba dari berita yang semua beredar Indonesia sudah dikalahkan, muncullah satu radio siaran yang sampai ke seluruh negeri, sampai beberapa negara tetangga juga mendengar Indonesia tetap ada. Indonesia tetap ada, Indonesia tetap berdiri. Tuh, Aceh lagi yang segitunya dia berjuang untuk Indonesia. Sorry ya guys ya. Ketika baca ini dan memberitahuan ini, kayak rasanya ngelihat kondisi Aceh saat ini tuh, dengan apa yang sudah dilakukan Aceh untuk bangsa ini, kok tega gitu. Oke. Yang kelima, menyumbang emas Monas sebagai lambang kedikjayaan bangsa. Wah, ini lagi. Kalian tahu ya, Jakarta atau Indonesia itu ada sebuah tugu yang sangat dikenal di seluruh dunia, bahkan diakui oleh UNESCO. Tugu itu adalah Monas yang ada emas seberat 38 kilo di atasnya. Ya, itu emas sebesar itu kalau misalkan dikonversi ke nilai uang saat ini itu sekitar 42 triliun kurang lebih. Diberikan cuma-cuma untuk Indonesia, ditaruh, dipajang di atas sana. Itu yang nyumbang dari 28 kilonya itu dari Aceh. Tuh, bisa bayangin ya. Monas itu 28 kilogram emasnya itu punya Aceh, dari Aceh. Dia segitunya bantuin Indonesia, segitunya bantu untuk bikin sesuatu yang membuat itu adalah sebuah kedikjayaan dari sebuah bangsa. Ya. Dan orang yang nyumbang itu namanya Tengku Markam. Dia adalah yang nyumbang 28 kilogram emas untuk Monas. Ya wajar ya kalau Aceh memang sekarang dianggap sebagai daerah istimewa. Nah ini teman-teman cari tahu ya kenapa disebut sebagai daerah istimewa dan keistimewaannya itu apa. Ini hati-hati juga Indonesia nih ya. Dan ini mirisnya lagi. Beliau yang nyumbang ini juga pada saat Presiden Soekarno lengser itu, beliau itu dihukum. Ya. Pak Soekarno lengser, semua udah tumbang, bergantilah dengan Orde Baru. Si penyumbangnya ini dihukum. Di akhir-akhir hidupnya, dia itu dipenjara, hartanya disita pada saat berdirinya Orde Baru, pada saat Presiden Soekarno lengser ya.
dan hidup ke dalam kesederhanaan hingga meninggal di tahun 1985. Dia dituduh atas tuduhan politik ya, karena dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Jadi aset-asetnya, perusahaannya semuanya dialihkan ke BUMN. Jadi beliau ini saudagar kaya yang di masa-masa Orde Lama Pak Soekarno dia tuh cukup sukses ya, karena kedekatan dengan Presiden Soekarno, sering membantu Indonesia. Dia pada saat itu mendirikan PT Markam dan memiliki banyak banget aset ya. Ya wajar lah ya. Lalu setelah pergantian rezim semuanya disita. Ini juga miris banget ya. Nah ini ya maksudnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya harusnya pemerintah tuh banyak tahu tentang sejarah-sejarah seperti ini, sehingga pada saat dia mau bikin kebijakan harus lihat dulu sejarahnya, harus lihat seperti ini. Ketika mau bikin undang-undang, mau bikin kebijakan baru terhadap daerah-daerah tertentu, harus dilihat semua ya, harus dilihat dari semua sisi, sehingga keputusan dan kebijaksanaannya itu sangat-sangat bijak. Ya. Nah ini balik lagi, jangan sampai Indonesia ini, atau jangan-jangan Indonesia ini memang sudah kualat dengan rakyatnya sendiri ya, dengan yang sudah banyak membantu untuk mendiri bangsa, untuk mendirikan negara, tapi sekarang pada saat pemerintahan ini banyak sekali orang-orang yang kecewa. Ya mudah-mudahan cepat berlalu ya. Untuk Aceh, Tanah Rencong, semangat. Dulu Aceh sekuat itu, Aceh sekuat itu, Tanah Rencong sekuat itu. Saya yakin juga sekarang Aceh lebih kuat. Nah, buat teman-teman Aceh, Sumatera juga masih butuh bantuan. Kalau teman-teman mau bantu, mau donasi, boleh nanti saya kasih rekening donasi yang sekarang lagi digalangkan sama teman-teman juga ya. Mungkin itu aja video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan semangat bagi warga Sumatera, Tanah Rencong, Aceh ya, dan juga bisa menyadarkan orang-orang yang sekarang cuman mikirin perutnya sendiri. Rahayu, rahayu.